Halo Sobat Wikon, balik lagi di channel YouTube Wikon Indonesia, di mana kalian bisa dapat informasi terupdate seputar produk dan teknologi dari Wikon. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan cara membaca data 64-bit unsigned dengan format Little Endian dan byte order 78563412 di HMI Wikon. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan tekan lonceng untuk dapat update informasi terbaru di Wikon Indonesia. Oke, balik ke topik kita pada video kali ini. HMI Wikon sendiri menyediakan fungsi-fungsi serta tools untuk dapat membaca berbagai format data. Seperti di sini, kita bisa gunakan tools karakter display yang dapat kita konfigurasi format dari data yang akan ditampilkan pada display ini. Untuk formatnya sendiri ada data 16-bit binary, 16-bit octal, 16-bit hexa, 16-bit BCD, 16-bit signed, 16-bit unsigned, dan banyak format-format data lainnya. Nah, jika data dari device yang kalian hubungkan dengan HMI Wikon ingin kalian proses lebih lanjut atau ingin kalian kirimkan ke platform lain, kalian bisa gunakan fungsi bawaan dari HMI Wikon dengan menggunakan luas script. Seperti di sini contohnya ada fungsi bawaan HMI Wikon yaitu WeBus Get Word untuk mendapatkan data 16-bit unsigned, dan ada juga fungsi-fungsi lainnya seperti WeBus Get Float untuk mendapat data floating, ada juga WeBus Get Double untuk dapat data 64-bit floating, ataupun WeBus Get String untuk mendapat data string. Untuk keterangan atau daftar tools serta fungsi lain yang disediakan oleh HMI Wikon, kita bisa melihatnya pada Wikon Docs. Kalian bisa cari di Google, itu Wikon Docs, atau di URL docs.w-con.com.cn. Wikon Docs ini merupakan manual web dari produk-produk Wikon. Misalnya saja di sini kita mau melihat dokumentasi dari fungsi format data tadi. Format data ini kita bisa pergi ke bagian HMI PI Studio, kemudian kita bisa lihat di bagian Lua Editor, kemudian Lua Script. Nah, kemudian kalian bisa lihat di navigasi sebelah kanan ini. Nah, di sini kita bisa melihat dokumentasi dari fungsi format data tadi. Di sini ada WeBus Get Short, WeBus Set Short, WeBus Get Word, dan banyak fungsi-fungsi format data lainnya. Oke, kembali pada project HMI pada PI Studio. HMI Wikon ini akan disambungkan dengan power meter melalui komunikasi Modbus. Maka pada bagian communication telah saya tambahkan komunikasi lewat COM1 dengan protokol Modbus RTU slave. Jadi HMI ini berfungsi sebagai master dan membaca data dari slave-nya yaitu power meter. Nah, ini adalah wiring yang harus kalian sambungkan dari HMI ke power meter atau ke sensor yang kalian ingin baca datanya. Seperti di sini contohnya port RS485 Plus dari sensor perlu disambungkan dengan pin 1 dari DB9, dan port RS485min perlu dihubungkan dengan pin 6 dari DB9. Oke, kemudian pada bagian layar ini ada beberapa numeric display untuk menampilkan data raw atau mentah dari sensor, dan kemudian data ini akan saya tarik ke Lua Script untuk dipas ke fungsi decimal to 16-bit binary. Fungsi decimal to 16-bit binary ini adalah fungsi yang akan merubah nilai desimal ke bentuk biner 16-bit. Jadi perulangan ini nanti akan
membagi nilai desimal dengan bilangan 2, untuk kemudian sisa pembagiannya akan ditambahkan sebagai nilai bit dari bilangan biner. Fungsi ini juga akan melakukan padding jika hasil bilangan biner yang dikonversi kurang dari 16 bit. Nilai biner yang dihasilkan kemudian akan digabungkan dengan nilai biner lain hasil konversi bilangan desimal. Hasilnya adalah bilangan biner 64 bit yang kemudian hasilnya ini nanti akan kita pass ke parameter binary 64 to decimal. Jadi bilangan biner 64 bit hasil konversi beberapa angka dari address yang dibaca oleh HMI dari sensor-sensor ini terdapat 4 data. Jadi data-data ini nanti akan diubah ke 16 bit. Ini juga 16 bit. Begitu juga dengan 2 data di bawah. Nanti hasilnya ada 64 bit bilangan biner. Data-data ini nanti akan kita pass ke fungsi binary 64 to decimal untuk diubah kembali ke bentuk desimal. Fungsi binary 64 to decimal ini menggunakan global function dari Lua yaitu toNumber yang memiliki 2 argumen. Di sini adalah argumen pertama yaitu bilangan biner 64 bit hasil konversi tadi. Dan ada juga argumen kedua yaitu base dari argumen pertama. Jadi di sini saya set 2 karena argumen pertama ini merupakan bilangan biner. Nah, di sini kita sudah dapat hasil dari konversi data 64 bit unsigned little endian. Nilai ini bisa kita sesuaikan dulu dengan format integer dari sensor dan kemudian disimpan ke address HMI. Seperti di sini, saya membagi nilai dari hasil konversi binary 64 to decimal dengan 10 pangkat 9 karena pada sensor yang saya hubungkan dengan HMI memiliki 19 digit floating. Dan hasilnya saya ubah ke bentuk string untuk ditampilkan pada karakter display di sini. Atau di sini saya juga mengubah data hasil konversi ini ke bentuk 64 bit floating untuk saya tampilkan pada numeric display di sini. Begitu. Oke, setelah selesai ditambahkan kode-kode ini untuk merubah data 64 bit unsigned little endian ke bentuk desimal, kita bisa compile project kita. Kemudian apabila hasil compile tidak menunjukkan error, kita bisa download project kita ke HMI. Ini merupakan tampilan HMI-nya, bisa dilihat ini adalah hasil pembacaan data 64 bit unsigned little endian dari power meter yang telah dihubungkan dengan HMI Wacom. Jadi di sebelah kiri ini adalah data mentah atau data raw yang langsung dibaca oleh HMI, sedangkan di sebelah kanan ini merupakan data hasil konversi yang telah kita lakukan menggunakan Lua script. Bisa dilihat data yang tertampil pada HMI Wacom ini sama dengan data pada power meter. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, langsung aja hubungi customer support kami pada kolom deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Wacom Indonesia.